Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Rahmawati. Saya mahasiswi dari YIN Zawiyah Cekala Langsa. Tema judul saya hate comment gak keren. Membuka media sosial kadang tidak jarang akan kita temui orang-orang, terutama anak-anak muda yang melakukan hate comment. Entah itu ditunjukkan untuk artis, public figure, atau tokoh lainnya. Komentar negatif itu seperti kritikan tapi tidak berarah, bertujuan untuk ujaran kebencian. Jadi bang, selanjutnya ini kan kita zaman sekarang nggak mungkin. Jadi bang, selanjutnya pertanyaan saya itu kan sekarang zaman sekarang gitu tidak ada yang nggak mungkin gitu yang nggak pakai media sosial kan. Ya. Jadi termasuk abang mungkin abang pasti ada pakai media sosial. Jadi yang menjadi pertanyaan saya nih, apakah abang pernah nggak buat komen negatif gitu ataupun di Facebook, Instagram, YouTube gitu, pernah nggak bang? Pernah saya buat komen negatif pada seorang, ada beberapa kali juga. Jadi alasan abang untuk buat komen negatif itu apa kayak gitu? Ya, saya buat komen negatif ya karena apa yang dia tuliskan, konten dia itu tidak sesuai dengan kriteria saya, bertentangan. Oh, tidak sesuai dengan pola pikir abang? Pola pikir saya tidak. Jadi kalau menurut abang tuh apa kritik dengan komen negatif itu apa? Selanjutnya tuh kalau menurut abang tuh apakah kritik dengan komen negatif tuh sama nggak gitu? Tidak sama, karena kalau kritik kita komennya hal-hal yang positif dan tujuannya berarah, sedangkan yang negatif kita komentarnya itu tidak berarah dan banyak berujungnya ujaran kebencian dan penuh dengan emosional. Terus kalau misalnya kita buat konten negatif tuh, komentar negatif tuh, baik selanjutnya jadi apakah orang yang membuat komen negatif tuh mikir nggak tentang si target yang dibuat komen negatif tuh, terganggu nggak mentalnya kok menurut abang gitu? Menurut saya dia tidak mikir dia membuat konten tersebut untuk target yang dia tuju komen negatif, karena dia buat itu kan karena dia ada masalah atau apa yang bertentangan dengan dia, makanya lah dia dibuatnya konten negatif tersebut. Jadi kalau menurut abang apa alasan seorang tuh untuk buat komen negatif tuh, apa alasannya? Ya karena ada hal yang tidak disukai dari seseorang tersebut dan tujuannya emang untuk menjatuhkan mentalnya mungkin, atau yang bisa buat dia dibully gitu. Jadi abang tahu nggak atau pernah dengar nggak kayak gitu kalau di luar negeri itu ada orang yang sampai bunuh diri karena komen negatif tuh gitu? Ada juga sih saya dengar, karena kan setiap orang yang dibuat konten negatif untuk yang ditujunya itu kan orang kadang dia stres atau apa, sering dibully sampai dia tidak bisa, jadi pola pikirnya campur aduk gitu dan Sampai dia frustasi ya bang? frustasi, jadi akhirnya dia mengakhiri hidupnya ya? dan pintas ya dengan bunuh diri. Itu sih terjadi di luar negeri. Kalau seperti saya kita tidak tahu, tidak ada mungkin. Ini ada satu lagi pertanyaan dari saya gitu, kalau menurut abang gitu bagus nggak gitu tentang komen negatif? Ya menurut saya sih tidak bagus, karena kan kita tidak tahu konten yang dibuat itu apa tujuannya atau apa latar belakangnya. Ya lebih baik kita nggak usah berkomentar negatif dulu ya, kita bagus berkomentar yang positif saja atau kasih saran yang terbaik aja, Karena kan kita nggak tahu ya bang gitu latar belakang masalah seorang itu apa gitu ya kan. ya betul. Jadi baiklah bang, terima kasih, itu aja wawancara dari tentang tema KPM saya gitu. Terima kasih untuk waktunya, saya akhiri dengan
Jadi dari wawancara saya dengan salah seorang pemuda, kita tahu bahwa hate comment memang sering dilakukan oleh anak muda. Hate comment juga akan berdampak buruk, terutama bagi orang-orang yang menjadi hate comment tersebut. Bahkan di luar negeri pun ada orang-orang yang melakukan bunuh diri karena efek negatif hate comment tersebut. Jelas itu sangat membahayakan bagi mental seseorang. Sebagai anak muda, harusnya kita berhenti untuk melakukan hate comment. Jikapun kita tidak setuju dengan pendapat public figure, harusnya disampaikan dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang buruk yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia untuk membuat negara ini lebih baik. Salah satunya dengan beradaptasi dalam media sosial yang baik. Bagaimana caranya bermedia sosial yang baik?